kali ini saya akan mereview yaitu kamera Hi4K ini, yaitu adalah sudah menggunakan mode eksternal. Oke, kita jalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di channel Asal Vlog. Ini saya di daerah Mandireja, tepatnya di perempatan terminal Mandireja. Oke, langsung saja. Ini saya sambil mengaktifkan Grab ya. Ini saya sudah mengaktifkan untuk HP-nya berada di sini. Ini nanti kalau misalkan dapat ya saya akan ambil saja. Oke, selanjutnya kita bahas yang pertama. Saya menggunakan kamera Xiaomi Hi4K yang berwarna agak pink gitu ya. Nah, di sini saya membeli dengan harga dulunya 1.100.000 di online ya, yaitu di Tokopedia. Nah, udah sekitar kurang lebih 8 bulan sudah pemakaiannya ini, sudah lama banget. Nah, hari ini tepatnya sudah kurang lebih 2 bulan. Saya sudah menggunakan atau sudah di mode eksternal ini karena bawaan dari kamera ini yaitu belum menggunakan suara eksternal, yaitu tidak bisa dicolokkan di suara clip on-nya dan lain sebagainya. Jadi hanya suara internal saja yang bisa dipakai pada kamera ini. Maka dari itu, ini saya akan mereview bagaimana suaranya, bagaimana harganya berapa, itu saya akan memberitahu. Nah, yang pertama di sini saya mengubah modifikasi mode eksternal ini, biayanya itu sekitar 210.000. Nah, itu ya sudah include dengan clip on-nya, sudah lengkap, vlognya tinggal pakai saja. Nah, untuk tempatnya itu berada di area Banyumas atau Purwokerto itu, saya langsung saja ke tempatnya di situ. Nah, itu pekerjaannya kurang lebih 2-3 hari karena katanya antri atau bagaimana gitu ya. Katanya sih antri. Nah, oke, selanjutnya untuk suaranya silahkan kalian dengarkan sendiri. Di sini saya sudah menggunakan suara eksternal, yaitu bawaan dari mode ini, dan clip on ini saya taruh di bagian samping helmnya di dalam. Tapi saya nggak taruh di depan mulut karena dulu saya pernah tes itu suaranya sempreng. Nah, ini clip on ini yaitu berada di samping bagian telinga atau pipi. Ini suaranya nanti bagaimana, silahkan kalian nilai sendiri untuk kualitas suara mic clip on ini. Nah, lalu kekurangan dan kelebihan menggunakan modifikasi Xiaomi mode ini adalah yang pertama untuk kekurangannya adalah garansi hangus ya. Ini dipertikan ya, benar ya. Untuk yang pertama adalah untuk garansi otomatis hangus karena sudah dimodifikasi. Yang kedua, bagian kamera yang depan itu retak sih ya, mungkin kesalahan dari sana ya nggak apa-apa lah ya. Retaknya itu cuma di bagian casing saja, nanti katanya sih nggak pengaruh, tapi ya menurut saya kurang profesional ya karena udah retak. Nah, itu sudah menjadi resiko kita karena dimodifikasi ya, resikonya seperti itu. Terus resiko lagi atau kurangnya lagi dilobangin ya di bagian atasnya. Jadi memodifikasi ini yaitu mengorbankan suara yang ada di kamera ini. Dulunya kamera ini kalau misalkan kita sudah mengambil video, nah setelah itu dites di video ini ada suaranya. Nah, kali ini tidak bisa ada suaranya karena sound yang ada di bawaan kamera sudah dibuang, yaitu digantikan dengan dudukan jacknya ini yang dimodifikasi ini. Itu kekurangannya. Untuk kelebihannya menurut saya cukup banyak ya. Yang pertama adalah memudahkan kita mengambil video. Jadi tinggal menancapkan atau meletakkan kamera ini di helm, itu tinggal pasang saja, lalu pasang mode-nya, lalu kita sudah beres. Karena dulu itu saya ketika belum di mode itu ribet sih, suaranya dari HP, clip on-nya kabelnya itu berlalaran, nah jadi terus vlognya ribet lah, menurut saya seperti itu. Lalu yang kedua, tidak perlu lagi sinkronisasi antara suara dan videonya atau gambarnya karena sudah menjadi satu suara. Nah, dulu saya sebelum di mod
Itu tadi suaranya dari HP, terus videonya dari kamera ini. Karena kalau misalkan menggunakan suara dari bawaan internal ini, menurut saya itu kurang rekomendasi atau suaranya itu pecah dan tidak enak didengar. Maka dari itu saya mengantisipasi atau mengalihkan suara ini menggunakan suara satunya menggunakan HP atau terpisah. Nah, setelah itu bisa kalian edit, lalu disinkronisasi, lalu setelah itu bisa dipadukan antara video dan suaranya. Ya memang bisa, tetapi cukup ribet untuk mensinkronisasikan karena harus sedetail mungkin, seperti itu ya. Terus lagi lebih enak untuk dibawa kemana-mana atau misalkan diaplikasikan yang tadi saya sudah bilang ya. Jadi tinggal pasang, terus lagi untuk clip on-nya sendiri saya itu sudah disimpan di bagian helm. Jadi kalau misalkan kameranya diambil, clip on-nya saya tinggalkan di dalam helm, jadi agak mudah. Setelah itu bisa dipasang kembali atau diambil kembali dengan cara dibuka di bagian samping karena saya sudah modifikasi juga di bagian helm ini. Nah, untuk suaranya cukup enak untuk didengar atau tidak, silahkan kalian nilai sendiri. Untuk kualitas kamera ini saya mengambil dengan settingan, yaitu untuk kualitas 1080, terus untuk pixelnya adalah 60 fps, fps maksudnya ya, itu 60 fps dan menggunakan 1080. Ya, jernih atau tidak itu tergantung dari kualitas pencahayaannya ya, jadi kurangnya di situ. Mungkin itu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Yang kalian ingin modifikasi kamera Axion ini, menurut saya recommended sekali, biar lebih mudah untuk kita mengoperasikan, lebih mudah untuk memasang, tidak ribet lagi seperti dulu antara suara dan video dipisah kayak gitu ya di file melalui. Nah, sekian dari Asal Motovlog, semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok grade-nya nggak nyantol ya. Ya udahlah, kita langsung pulang saja ya, karena ini nggak dapat orderan, jadi kita langsung pulang. Oke, bye bye.